Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Girang Komaladewi, NIM 190254243022, Prodi Budidaya Perairan Angkatan 2019. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sumber dan penerapan hormon alami untuk menyelesaikan tugas endokrinologi ikan dengan dosen pengampu Wiwin Kusuma Atmaja Putra. Baik saja, langsung saja kita ke slide kedua, yaitu 5 sumber hormon dari tumbuhan dan hewani. Yang pertama, saya ada pasak bumi. Proses jantanisasi dapat dilakukan dengan menghambat kerja enzim yang mengkatalisis perubahan dari endogen menjadi endogen. Penghambat aromatase dapat dilakukan dengan pemberian hormon androgen dari bahan alami maupun sintetik. Pada penelitian yang dilakukan oleh Renaldi Junior DKK 2017, bahan alami yang digunakan adalah ekstrak pasak bumi ini, dan bahan sintetik adalah 17A metiletoseteron. Dari penelitian dapat dilakukan bahwa jantanisasi pada perlakuan perendaman dengan pasak bumi dosisnya 60 mg per liter kurang 1 menghasilkan jantan 67,44% lebih tinggi dari kontrol 17A metiltestosteron. Selanjutnya, cabai Jawa. Cabai Jawa merupakan tanaman yang banyak digunakan oleh industri obat tradisional di Indonesia dan dapat ditemukan di Jawa. Mengandung senyawa kimia turunan treoid, sopanian, alkaloid, dan tanin, dan berperan sebagai aftodisiak, yaitu pemberian efek androgenik dan anabolik. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zahirin DKK 2017, ekstrak cabai Jawa dapat meningkatkan makulilintasi pada larva ikan Synodontis hingga 2 kali lipatan dibandingkan dengan kontrol tanpa efek cabai Jawa. Lanjut ke slide 4. Yang ketiga ada ekstrak daun karamunting. Ikan nila merupakan komunitas ikan air tawar yang terbesar dan luas, banyak dibudidayakan di Indonesia karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Namun tantangan utama dalam budidaya campuran kelamin adalah terjadinya kematangan gonad yang terlalu cepat dalam pemijahan yang tidak terkendali, sehingga dapat pemijahan yang tinggi serta pertumbuhan jadi lambat karena energi yang seharusnya digunakan somatik ke pertumbuhan dan perkembangan gonad. Akibatnya untuk mencapai ukuran konsumsi ikan membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, oleh karena itu perlu upaya lain dan tujuan yang sama melalui penghambatan pertumbuhan somatik. Salah satu hormon berperan dalam hormon ini adalah hormon steroid. Sumber hormon steroid ekogeneus dapat berasal dari hewan steroid dan tanaman fitosteroid atau steroid yang memiliki peran dalam penghambatan perkembangan gonad dan meregulasi pertumbuhan ikan. Salah satunya adalah tanaman potensial yang memiliki steroid genetik adalah tanaman ini. Nah, dari penelitian yang dilakukan oleh Samei DKK 2021 dilakukan bahwa perlakuan 1 gram per kilogram pakan merupakan dosis terbaik dalam perhambatan perkembangan gonad ikan nila yang memberikan performa pertumbuhan terbaik. Ekstrak karamuning juga berpotensial sebagai agen seks reversal alami pada ikan nila.
Yang keempat, ekstrak steroid teripang. Pemanfaatan senyawa steroid teripang penting untuk aplikasi pada budidaya perikanan dan penggunaan pada manusia untuk mengganti senyawa-senyawa steroid sintesis yang digunakan oleh masyarakat. Nah, pada penelitian ini dilakukan oleh Raini 2007 untuk keperluan seks reversal pada hewan air seperti udang galah dan ikan gopi, yang umumnya menggunakan hormon relatif murni, menunjukkan bahwa steroid teripang dan konsentrasi yang relatif rendah. Nah, yang terakhir ada kelenjar hipofisa sapi, kerbau, dan domba. Hormon yang dilakukan oleh hipofisa ada 9 macam, yaitu ACTH, TSH, FSH, LH, STH, MSH, prolaktin, vasopresin, dan oksitosin. FSH dan LH adalah dua hormon yang mempunyai daya kerja merangsang pertumbuhan folikel pada ovarium dan pada testis pemberian rangsangan terhadap spermatogenesis. LH mempunyai daya kerja perangsang evulasi dan penguningan folikel ovarium pada hewan betina maupun hewan jantan. Penelitian yang dilakukan oleh A.A. Okta dapat disimpulkan bahwa penyuntikan ekstrak hipofisa sapi, kerbau, dan domba dapat merangsang terjadinya spermiasi pada ikan mas masak gonak. Pada dosis yang sama terhadap ekstrak hipofisa menunjukkan pengaruh paling tinggi terhadap volume sperma ikan jika dibandingkan dengan ekstrak hipofisa kerbau dan domba.